bagus sih. Sebelum kakak mendongeng, sebelum kakak mendongeng, ada yang tahu aja ini nggak dengerin? Oh ibu dan ayah selamat pagi, tahu nggak? Kalau tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Kakak setelin speakernya nih, mahal nih. Mau pakai speaker? Nggak usah begini aja. Yo, nyanyi bareng-bareng ya, dengerin. Ini apa nih? Yo, nyanyi bareng-bareng ya. Tangannya mana? Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kakak beradik yang bernama Sony dan Ani. Mereka hidup bahagia bersama sang ayah dan sang ibu. Masih penasaran? Pada suatu hari, ibunya mereka sakit. Kemudian ibunya meninggal. Betapa sedihnya Sony dan Ani. Kakak, ibu kita telah meninggal. Kemudian sang ayah pun tidak tega melihat sang anak yaitu Sony dan Ani. Ayah kemudian mencari ibu baru. Mereka mengira bahwa sang ibu baik hati seperti ibunya yang dahulu. Ibu yang sekarang yaitu ibu yang sangat jahat. Pada suatu musim kemarau telah tiba. Mereka kehabisan bahan makanan. Kemudian ibunya berkata kepada sang ayah, "Ayah, bagaimana kalau kita meletakkan Sony dan Ani ke hutan?" Kemudian sang ayah pun berkata, "Apakah kamu habis juga kehilangan akal, sang ibu? Kalau kita meninggalkan anak kita di hutan, apa yang akan terjadi? Mereka pasti akan mati kelaparan." Pada keesokan harinya, Sony dan Ani dibawa ke hutan dan ditinggalkan. Kemudian Sony dan Ani menangis. "Ibu, ayah, di mana engkau?" Pada malam tiba, mereka pun tak kunjung bisa kembali ke rumah. Tiba-tiba mereka berjalan. Dengan kaget, sang Sony pun berkata, "Adik, apakah itu? Itu adalah rumah kue." Kemudian mereka mendekati. Ternyata rumah kue itu bisa dimakan. Isinya coklat, keju. Setelah mereka masuk, terus itu ada rumah neneknya tuh. Iya. Aku pernah nonton cerita itu. Aku diceritain pas aku bayi. Tapi ini ceritanya beda. Ini bukan ada nenek, tapi ada penyihir jahat.
Kemudian sang Ani mendekati penyihir itu yang berada tepat di depan tungku. Kompor tahu? Tahu. Kemudian sang Ani mendorongnya ke dalam tungku. Kemudian nenek sihir itu terpanggang di sana. Betapa bahagianya Sony dan Ani bisa terbebas dari situ. Ketika dia keluar dari rumah kue, ternyata jalannya sudah terputus. Tidak ada jalan lagi. Kemudian ada sang angsa datang. Ternyata sang angsa itu adalah ibunya yang sudah meninggal, yang menyamar menjadi angsa. Kemudian Ani dan Sony naik ke punggungnya dan pulang ke rumah, bertemu sang ayah. Yeay! Jadi amanat atau pesan yang dapat kita ambil dari cerita kakak itu adalah kita tidak boleh jahat kepada orang lain. Kita harus menyayangi diri kita, teman, dan keluarga. Oke? Sayangi dirimu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid. Betul? Murid Bu? Lima. Terima kasih. 천진 나만 청순 가련 새침한 척 이젠 지쳤나